Baik, ibu-ibu masih tetap semangat kan mengikuti materi ini? Masih. Bagus sekali. Terima kasih banyak ibu-ibu ya. Agar supaya kita tetap semangat, ayo kita coba yel-yel dulu ibu-ibu ya. Seperti biasa, setiap kali pertemuan kita kan yel-yel ya. Jadi saya bilang KPMPKH Mandiri Mandiri sejahtera. Sejahtera. Oke, kita bareng-bareng sekali lagi ibu-ibu ya. KPMPKH. Mandiri sejahtera. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ibu-ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang peran pemerintah terhadap para lansia. Jadi pemerintah sudah mengupayakan ibu-ibu ya. Jadi sudah berupaya semaksimal mungkin agar supaya memberikan pelayanan terbaik kepada para lansia dengan memberikan bantuan kesejahteraan ya kepada para lansia, salah satunya memberikan pelayanan khusus pada para lansia dan yang lainnya ibu-ibu. Jadi pemerintah sudah berupaya. Nah sekarang kuncinya itu terletak pada kita sebagai keluarga dan masyarakat. Begitu ibu-ibu ya, paham ya? Paham ibu-ibu, bagus. Mas sudah ngantuk ibu-ibu? Capek? Dak. Wah enggak ya, tetap semangat ya ibu-ibu ya. Ya. Ya bagus, terima kasih. Nah selanjutnya kita perhatikan flipchart 9 ini ibu-ibu ya. Peduli, yuk peduli pada lansia. Ya, jadi di situ menyediakan makanan sehat ibu. Jadi berikan makanan sehat kepada para lansia, pada orang tua kita. Ya, lansia itu kan orang tua kita ibu ya. Jadi berikan makanan-makanan sehat kepada mereka. Jangan mentang-mentang uh, sudah tua, sudah ya usia lanjut dikasih makanan-makanan yang basi, dikasih makanan-makanan yang tidak bergizi, itu tidak baik ibu. Jadi makanya kita harus berikan makanan yang sehat sebagaimana yang kita makan. Begitu ibu ya. Paham Ya. ya? Ya, Pak. Bagus sekali. Selanjutnya memperhatikan kesehatannya ibu. Ya, jadi kita perhatikan kesehatan orang tua kita, para lansia itu. Jadi kalau misalkan sudah sakit, demam, sesegera mungkin harus kita bawa kepada dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Kan. Begitu ibu-ibu ya. Ya. Selanjutnya mengingatkan untuk beribadah. Ya, jadi diingatkan sudah asar khawatir tidak dengar suara adzan. Pak, sudah adzan. Kalau mau sholat, sudah maghrib kalau mau sholat. Nah ini ya, jadi kita sebagai yang muda, yang lebih energi, yang lebih masih sempurna pendengarannya ya, kita tetap mengingatkan khawatir orang tua kita itu tidur, tidak dengar dan yang lain sebagainya ya. Selanjutnya memberikan kesempatan untuk berolahraga, misalkan pagi. Bapak kalau pagi-pagi begini olahraga itu bagus untuk kesehatan loh. Nah itu. Jadi atau Pak, ayo kita pagi-pagi begini jalan-jalan yuk. Nah itu bagus ibu. Ya itu bagus untuk kesehatan. Jadi memberikan kesempatan untuk para lansia untuk berolahraga ya, di pagi hari. Tapi jangan yang berat-berat disuruh eh, push up misalkan atau disuruh main sepak bola, jangan, kasihan ibu ya. Nggak boleh ibu ya begitu ya. Ya. Baik, selanjutnya menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Ya, jadi orang tua itu harus tetap dijaga kesehatannya dengan memberikan pakaian yang bersih, ibu. Jangan yang kotor-kotor, mentang-mentang sudah tua dikasih pakaian yang kotor, itu tidak baik, tidak boleh, ya. Jadi tetap harus berikan pakaian yang sudah dicuci, ya, sudah bersih. Ya, selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Nah ini kadang yang kalau saya pribadi kadang mendengarkan kisahnya orang tua zaman dulu itu ya suatu keseruan ya. Ya, belajar dari pengalaman para orang tua dulu gitu ya. Jadi orang tua itu kadang tertarik gitu untuk menceritakan pengalamannya dulu. Makanya kita sebagai yang muda-muda ini
jadilah pendengar yang baik. Nah, begitu Ibu ya. Jadi kita dengarkan apa yang diceritakan orang. Saya dulu begini, saya dulu begitu. Nah, ini kisah orang mereka itu biasanya semangat dalam bercerita masa lalunya. Ya. Selanjutnya, mengasihi orang tua dengan tulus. Ya, jadi tulus dengan hati yang ikhlas. Ya, karena suatu saat nanti kita juga akan menjadi tua. Ketika kita sudah tua, maka kita akan dilayani juga oleh yang masih muda. Maka bersikaplah seperti itu. Ya, kita harus bersikap tulus kepada orang tua kita, karena insya Allah dengan begitu nantinya anak-anak kita itu akan memperlakukan baik kepada kita ketika kita sudah berusia lanjut Ibu. Ya, paham ya? Paham. Baik, kalau ada pertanyaan, kalau bingung dengan penjelasan saya, tidak usah malu-malu Ibu untuk bertanya Ibu ya. Gitu Ibu ya? Ya. Ya, bagus. Paham tapi Ibu ya? Paham, Pak. Oh, bagus. Terima kasih sekali lagi Ibu. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Ya. Kita lanjut Ibu. Jadi memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial. Nah ini kalau orang tua kita mau mengikuti kegiatan sosial keagamaan, sholawatan misalkan. Nah sekarang kan musim-musim majelis itu Ibu ya. Tapi kalau mau kiranya mengganggu kesehatan, membahayakan kesehatannya atau tidak bagus untuk kesehatannya, itu janganlah Ibu ya. Jadi kalau hanya sholawatan tingkat rumah-rumah, tetangga-tetangga itu tidak masalah. Ya, atau mau jemaah di masjid, itu bagus Ibu. Ya, jangan dilarang. Ya, jangan dilarang, didukung. Ya. Ya, mau sholawatan, mau jemaah di masjid itu didukung, malah bagus untuk kondisi fisik maupun psikis dari orang tua kita. Selanjutnya memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingatnya, seperti membaca, mengisi teka-teki silang. Nah, ini selingan Ibu ya, kalau misalkan diberikan buku-buku yang bagus untuk merangsang ingatannya ya. Jadi buku-buku yang bagus itu Ibu ya, agar supaya bisa mengingat atau merangsang ingatan tentang masa lalunya, begitu Ibu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Tidak ada ya? Pak. Paham, Baik Pak. Ibu. Selanjutnya kita sebagai keluarga, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ibu kepada para orang tua kita yang sudah lanjut usia? Menyediakan makanan yang sehat. Menyediakan makanan yang sehat ya Ibu Iin ya, bagus sekali. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Ibu Iin yang memberikan makanan yang sehat, katanya Ibu Iin ya. Selain itu ada lagi? Ada lagi Ibu? Apa kira-kira? Jaga kesehatannya. Oh, menjaga kesehatannya Ibu Lia. Ya, bagus sekali. Ya, kita sebagai keluarga memberikan makanan sehat, ya, memberikan makanan yang sebagaimana yang kita makan, atau menjaga kesehatannya. Jadi kalau sudah dilihat tidak enak badan, segera mungkin diperiksakan ke dokter atau dibawa ke puskesmas, begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Selain tadi yang sudah disebutkan Ibu-ibu ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Ya, selanjutnya Ibu-ibu, kira-kira yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Nah, tadi kan kita sebagai keluarga. Masyarakat apa kira-kira yang bisa diupayakan agar supaya bisa membantu lansia dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa Ibu? Adanya posyandu lansia. Nah, jadi bekerja sama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Ini peran serta masyarakat seperti yang ada di flip chart ini Ibu ya. Jadi peran serta masyarakat untuk para lansia di situ bekerja sama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Kira-kira di sini rutin Ibu ya posyandu lansia ya? Rutin Pak. Setiap berapa bulan sekali? 1 bulan ya? Ya. Oh, 1 bulan sekali ya. Ya, jadi sudah bagus berarti Ibu. Nah, kalau ada posyandu seperti itu, kita ajak para orang tua kita yang sudah. Kadang enggak mau Pak. Udah mau. Ya.
Oh begitu ya. Ya diajak ibu, dirayu. Ya, ini demi kesehatannya ibu, demi kesehatannya bapak, ya, biar bisa beraktivitas, begitu. Ya, kalau sudah sakit kan nggak bisa Tak kok beraktivitas. suntik kan Pak? Nah, aduh, tidak ada disuntik itu ibu. Biasanya cuma dikasih vitamin, dikasih apa makanan-makanan yang bergizi, begitu ibu. Ya tidak harus disuntik ya, kecuali kalau sudah sakit itu disuntik, begitu ibu. Ya, makanya kita harus pandai-pandai merayu, membimbing, mengajak orang tua untuk rutin ke posyandu. Ya, selanjutnya di situ ada menginisiasi kegiatan seperti senam lansia. Jadi, nah, atau rekreasi. Nah, ini peran serta masyarakat. Jadi ada, kalau di sini mungkin belum ya, belum ada senam lansia. Tapi kalau sebisa mungkin keluarga itu atau masyarakat ada rekreasi untuk lansia. Ya, menggalang pertemuan rutin ya. Misalkan di situ pengajian. Nah, seperti tadi, sholawatan, pengajian dan yang lainnya. Mengundang lansia hadir dalam acara-acara kegiatan kemasyarakatan RT RW. Nah, ini biasanya semangat kalau orang tua diajak seperti itu. Begitu ibu-ibu ya. Ya, membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Jadi ketika ada para lansia yang bermasalah, maka masyarakat itu akan membantu memberikan penguatan agar supaya permasalahan-permasalahan yang ada dalam lansia tersebut itu bisa terselesaikan. Ya, jadi itu ibu-ibu selanjutnya merujuk kepada lembaga yang terkait dan ya memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Jadi itu beberapa upaya masyarakat dalam rangka membantu para lansia dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ibu ya, paham ya? Paham. Paham ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri ibu? Sudah Pak. Sudah cukup ya. Iya. Bagus, terima kasih. Tetap semangat ibu-ibu ya. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, Amin. untuk para orang tua kita di rumah. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi tepuk tangan sebelum kita akhiri ya untuk kita semua ibu-ibu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.